Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan hal penting yang harus kalian tahu sebelum budidaya ikan gurame di kolam terpal, khususnya yang menggunakan terpal bundar tanpa rangka atau tanpa besi. Oke, langsung saja kita bahas apa hal-hal penting itu. Yaitu yang pertama itu, jika kalian menggunakan terpal bundar dan tanpa rangka ini, pastikan air tidak sampai 1 meter. Jadi kenapa? Sepengalaman saya, diameter 2 itu pada saat diisi air 1 meter, dan pada saat dia ada guncangan, misalkan angin ataupun hal lain yang menyebabkan pondasi atau kemiringan dari terpal ini terganggu, dia itu tumpah. Jadi saya punya pengalaman diisi air 1 meter full, ini tumpah ya. Nah, ini khusus untuk kolam tanpa rangka. Tapi kalau pakai rangka besi itu aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu, pastikan kalian punya pembuangan yang mudah. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tuh tinggal buka. Untuk buang airnya itu kita bisa atur ya. Dalam kasus ini saya langsung buang ke luar. Nah, di sini. Nah, ini untuk mempermudah pengurasan dan pergantian air. Jadi pergantian air ini dilakukan sebanyak total dari kubikasi kolam di dalam 1 bulan. Jadi ada dua cara untuk teknis atau manajemen ganti air, yaitu kita bisa menggantinya 1 minggu sekali, yaitu sebesar 20 atau sampai 25%. Tapi kalau misalkan ingin ganti total, kita kuras 1 bulan sekali. Tapi apabila kita kuras 1 bulan sekali, itu resikonya adalah ikan mengalami jeda atau mengalami stres sementara. Jadi apabila ingin kuras total, paling tidak di dalam hari tersebut, di dalam pengurasan di hari tersebut, sebelumnya di hari sebelumnya itu harus diliburkan makan dulu. Itu untuk meminimalisir stres ataupun terjadinya gangguan pada nafsu makan ikan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah protein pakan. Jadi kalau kita ingin menggunakan pembesaran budidaya gurame di kolam terpal, nah ikan gurame itu tidak bisa full menggunakan pelet. Kalaupun bisa, itu akan mempengaruhi rasa daging. Jadi penggunaan daun itu, misalkan kita gunakan FR atau rasio pakan 3%, itu maksimal ya. Itu cuman bisa pelet di 1% aja. Nah sisanya itu menggunakan daun. Yang pertama karena nanti dagingnya itu tidak gurih, dan yang kedua karena memang ikan gurame itu semi herbivora. Jadi memang dia kategori omnivora, tetapi kalau dia terus-terusan dikasih pelet, nafsu makannya akan turun juga. Nah itu sepengalaman saya di lapangan. Jadi 3 hal tersebut adalah hal paling penting di dalam budidaya ikan gurame di dalam terpal. Nah, untuk tebar padat sendiri kita bisa maksimalkan di 20 ekor per meter kubik. Jadi kalau misalkan kita, nah ini 1,5 meter diameternya, itu cuman bisa diisi 22 ekor. Nah, kalau dalam kasus ini saya isi 20 ekor. Nah, untuk diameter 2 kita bisa isi sampai 50 ekor. Nah, seperti itu 3 hal penting yang harus diterapkan di dalam budidaya ikan gurame di kolam terpal. Sekian untuk tipsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.